ada sebuah kelompok gangster rahasia yang beranggotakan 6 juta orang plus 100.000 pembunuh bayaran profesional mengeluarkan ancaman akan menghapus kelompok Illuminati dari muka bumi. Apa boleh sebarbar itu? Yuk kita kupas konspirasi dan fakta dalam sejarah. Masih bersama aku Edi, selamat datang di Ark Mystery. Bagi kamu yang pernah atau sering mendengar cerita tentang teori konspirasi, pasti sudah tidak asing lagi dengan Illuminati. Secara singkat, Illuminati itu adalah sebuah kelompok yang didirikan pada tahun 1776 oleh Adam Weishaupt di Bavaria, Jerman, yang bertujuan membuat tatanan dunia baru sesuai versi mereka dengan cara apapun. Mereka menentang segala pengaruh agama terhadap kehidupan publik dan juga mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang tercerahkan atau memiliki pengetahuan rahasia. Karena hal itu, mereka menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak, termasuk Gereja Katolik. Dan kemudian muncul teori konspirasi yang menuduh bahwa mereka bertanggung jawab atas revolusi Prancis dan berbagai peristiwa mengerikan dalam sejarah. Mereka ini digambarkan sebagai organisasi yang tersembunyi di balik bayang-bayang yang memegang kendali kekuasaan. Lalu, kenapa mereka jadi berurusan dengan gangster? Jadi ceritanya ini diceritain sama Benjamin Fulford. Dia tuh mantan bos majalah Forbes di Asia Pasifik yang banyak menulis buku dengan bahasa Jepang. Suatu hari, Fulford lagi ngasih ceramah di Tokyo tentang ancaman Illuminati yang berencana menggunakan senjata biologis buat ngurangin populasi orang Asia sampai cuma nyisain 500 juta jiwa doang. Wow. Nah, pas dia lagi ceramah tentang bahaya ancaman ini, tiba-tiba ada orang yang nawarin bantuan. Ya, bantuan itu berupa bantuan ngatasin si Illuminati ini. Fulford ternyata mengenal orang itu. Menurut Fulford, dia atau mereka adalah anggota gangster terkenal dari Cina yang bernama The Green and Red Society yang secara umum kita kenal dengan nama Green Gang. Terus, dia ini sadar, mungkin hanya orang-orang inilah yang mampu ngasih perlawanan langsung sama kelompok Illuminati. Jadi dia tuh akhirnya ngasihin daftar nama dan alamat 10.000 orang yang katanya sebagai anggota Illuminati ke orang itu. Tapi tidak disebutkan bagaimana cara si Fulford mengetahui alamat 10.000 orang anggota Illuminati itu. Lalu Fulford ngomong, Illuminati memiliki sekitar 10.000 anggota. Sedangkan perkumpulan gangster ini punya 6 juta anggota. Nah, sekarang geng hijau ini atau Green Gang ini udah tahu nama dan alamat 10.000 anggota Illuminati itu. Sedangkan 10.000 anggota Illuminati itu nggak tahu siapa saja 6 juta orang itu. Jadi, siapa atau apa The Green and Red Society itu sebenarnya? Green Gang atau Qingbang sebenarnya berasal dari sebuah sekte aliran Buddha yang namanya Luo Jiao yang didirikan oleh Luo Qing di zaman dinasti Ming. Sekte ini disebarkan oleh 3 kakak beradik, yaitu Wang Yan, Jian Jian, dan Peng Qing. Mereka bertiga menyebarkan paham sekte itu ke antara pekerja-pekerja yang mengangkut beras di sepanjang terusan besar. Mereka juga nyediain jasa kayak pemakaman dan penginapan, dan juga jadi organisasi sosial buat para pekerja-pekerja itu. Tapi, sekte ini dianggap sebagai ancaman sama pemerintah. Jadi, di tahun 1768, Kaisar Qianlong perintahin buat ngerobohin kuil-kuil mereka dan melarang aktivitas apapun dari sekte ini. Karena ini, akhirnya sekte ini jadi bergerak di bawah tanah, dan mereka saat itu hanya berfokus pada armada-armada beras saja. Nah, pas ada kekacauan di abad ke-19, kayak pemberontakan Taiping, dan karena perubahan aliran Sungai Kuning sekitar tahun 1855, akhirnya pengiriman beras lewat terusan besar jadi terganggu, yang membuat kegiatan itu akhirnya berhenti. Karena hal ini, akhirnya para pekerja itu bubar. Kemudian, dari para pekerja yang bubar itu, ada sebagian yang ikut pemberontakan kayak Taiping dan Nian. Dan ada yang akhirnya berpindah ke pantai buat ikutin bisnis penyelundupan garam. Di bagian utara Provinsi Jiangsu pada tahun 1870-an, pekerja-pekerja ini menyelundupkan garam mulai dari bikin organisasi yang disebut Anjing Daoyu, yang artinya teman-teman jalan, ketentraman, dan kebersihan. Dan dari organisasi inilah cikal bakal Green Gang yang dikenal di awal abad ke-20 bermula. Shanghai jadi tempat yang cocok buat kejahatan dan menjadi markas Green Gang. Hal ini terjadi karena keterusan besar gak dipakai lagi buat ngirim beras yang sudah digantikan sama jalur laut. Sehingga Shanghai jadi tempat penting buat ngirim beras. Terus, Shanghai memiliki salah satu pelabuhan dan konsesi yang jadi pintu buat perdagangan asing yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menyelundupkan narkoboy. Kehadiran Shanghai International Settlement dan French Concession yang punya yurisdiksi dan administrasi yang berbeda, akhirnya ngebikin lingkungan hukum di sana jadi nggak rapi. Hal ini merupakan kondisi yang enak banget buat kejahatan terorganisir buat bergerak secara bebas.
Akhirnya nih, imigrasi Cina yang besar ke Shanghai bikin perkumpulan berdasarkan kampung halaman mereka. Nah, hal ini jadi faktor penting di kehidupan sosial Shanghai saat itu. Dan Green Gang kerja lewat jaringan-jaringan itu. Di awal ke-20, Green Gang udah punya kekayaan dan kekuasaan yang berlimpah karena kekuasaannya sampai-sampai ngebikin Green Gang juga jadi korup. Selain itu, mereka juga punya banyak pengusaha yang sukses. Mereka punya bisnis utama jualan narkoboy dan nyelundupin barang. Selain itu, mereka juga ngelakuin perampokan bersenjata, pemerasan, penculikan, perbudakan anak, judi, dan jualan senjata ilegal. Karena kekuasaannya, akhirnya mereka juga punya hubungan sama politikus dan gangster lainnya, kayak Partai Nasionalis Kuomintang, Chiang Kai-shek, dan Yakuza Jepang. Mereka juga punya pengaruh di polisi dan militer, dan bahkan mereka nih bisa ngatur pemilu dan perang saudara loh. Wow. Green Gang memiliki banyak subgrup dan cabang, tetapi salah satu yang paling terkenal adalah Big Egg Mob, yang dipimpin oleh Huang Jianrong, Du Yuseng, dan Zhang Xiaolin. Di antara mereka bertiga, yang paling terkenal adalah Du Yuseng, yang juga dikenal sebagai Big Ear Do, ya karena telinga yang gede. Dia lahir di tahun 1888 di Panglai di Provinsi Zhejiang, dan pindah ke Shanghai pas umur 16 tahun. Dan dia ini memulai karirnya dari bekerja di toko obat. Terus, upgrade skillnya jadi pengedar opium. Lalu di-upgrade lagi menjadi bos opium. Dan akhirnya, dia naik pangkat sampai jadi pemimpin cabang di Perancis. Dia ini juga punya banyak teman di dunia politik dan bisnis, dan juga punya banyak musuh tentunya. Dia pernah terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok, kayak pemberontakan Shanghai tahun 1927, Perang Tiongkok versus Jepang Part 2, Perang Saudara Tiongkok, dan Revolusi Xinhai. Dia juga pernah jadi anggota parlemen, wali kota, dan menteri. Du Yuseng akhirnya meninggal di Hong Kong di tahun 1951 karena kanker hati. Kembali lagi ke Benjamin Fulford. Menurutmu, apakah kisah tentang Green Gang yang menantang Illuminati ini beneran ada atau cuma karangan Fulford aja? Kalau kita cari-cari informasi di web, kita gak bakal nemuin bukti yang kuat tentang ancaman Green Gang ke Illuminati atau jumlah anggota dari kedua kelompok itu. Kita cuma bisa nemuin beberapa artikel yang ngomongin tentang sejarah dan aktivitas Green Gang di Tiongkok, serta artikel yang ngomongin tentang asal-usul dan tujuan Illuminati. Jadi kesimpulanku, kisah Fulford ini adalah sebuah teori konspirasi atau hanya hasil imajinasinya saja yang gak punya dasar yang kuat, yang juga nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu karena nggak adanya fakta-fakta yang valid di baliknya. So, kita harus lebih kritis dan teliti dalam menyerap, mencari, dan memahami sebuah informasi agar nggak tersesat di lautan konspirasi. Nah, inilah video pertamaku yang membahas tentang sejarah dan juga teori konspirasi. Jika ada info yang kurang tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di video seru selanjutnya. Bye-bye.